Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani teman-teman Facebook sepanjang satu episode ke depan. Hati, bukan. Setan, Tuhan kasih blank, bukan. Yang super jahat ya boleh dikatakan, tapi kok bisa memilih kepala istana orang yang dikatakan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Luar biasa ya, dendam Kusumat itu walaupun Esau dan Yakub sudah berdamai, tapi keturunannya mungkin masih mengingat hal yang terjadi, sejarah yang terjadi. Sehingga ini peristiwa kan saat Exodus ya, janji yang Tuhan berikan tetap ada syarat. Ini janji Tuhan, bahwa dari Sion. Ya pada zaman perjanjian lama, jujur saja teman-teman Facebook, kalau kita bicara Sion, Sion itu relate dengan apa? Surga. Dari Lucifer menjadi apa? Menjadi iblis, menjadi setan. Hal yang sama dia tularkan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memakan buah bukan karena dia tertarik. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani teman-teman Facebook sepanjang satu episode ke depan. Tapi sebelum kita masuki pembahasan pada kali ini, aku mau mengajak teman-teman Facebook untuk bersosialisasi dengan kita melalui social media Hope Channel Indonesia ataupun Facebook sendiri dengan cara memberikan pertanyaan dari episode-episode sebelumnya ataupun memberikan ide topik pembahasan ataupun tokoh Alkitab dan juga permohonan doa bila ingin disampaikan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook karena masih banyak yang akan kita bahas pada episode kali ini. Kakaknya Yakub, Esau. Kebalik. Habis ayat ada apa? Pasal. Balik. Angka. Nomor. Bukan. Angka pertama. 1. Oke. Kita punya di Alkitab sering diceritain tentang Yesus. Bukan. Tuhan. Allah. Bukan. Roh Kudus. Nuh itu siapa? Nabi. Kita biasanya baca apa? Alkitab. Bangsa yang diberkati Tuhan. Israel. Kalau aku kirim chatan itu biasanya dari Hati. bukan. Chatan. Tuhan kasih blank, bukan. Kata nubuat. Firman itu didefinisikan sama Tuhan itu adalah Kata. bukan. Ya kata tapi bisa jadi. Skip. Ini apa ya? Kebalikan kata mode. Edom. Sampah. Kotor. Tempat sampah itu apa? Bulat. Bukan. Tempat akhir itu apa? Pembuangan. Kalau kita nakal dikasih Hukuman. itu yang tadi Apa? cetan itu apa? Oh ada ini Pesan. Yeay. Dari situ kalian bisa tebak nggak siapa yang dimaksud dari kata-kata itu? Nabi. Nabi Satu kecil nggak sih? pasal. Oh mungkin satu pasal. Satu pasal. Nabi yang satu pasal. Ini Edom berpembuangan. Oh Edom. Kayak aku baca deh. Apa ya? Nabi kecil. Obaja deh kayaknya. Obaja ya? Iya, dia satu pasal Obaja. dong. Siapa jawabannya? Obaja. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan topik yang sudah diketahui oleh teman-teman dari game sebelumnya itu tentang Obaja. Tapi sebelumnya kita akan menyapa narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita yaitu Pendeta Hinca Rusli. Halo Pendeta. Halo, shalom Gail. Shalom Pendeta. Shalom juga ya buat teman-teman Facebook di manapun berada. Shalom. Nah, Pendeta tadi kita sudah melihat satu video bagaimana kita akan membahas tentang Obaja. Kira-kira pendahuluan tuh ya, Ya, pendahuluan. betul. Ya. Kira-kira Pendeta boleh kasih latar belakang kira-kira siapa itu Obaja? Iya, baik. Jadi teman-teman Facebook sekalian, tadi kita sudah
mengetahui bahwa tokoh kita di episode kali ini adalah seorang yang bernama Obadja. Ya, betul. Seperti biasa saya akan kasih tahu nih arti nama Obadja. Ya. Arti nama Obadja adalah servant of Jehovah atau hamba Tuhan, hamba Allah. Nah, dari arti namanya teman-teman bisa lihat nih, ini adalah nama yang apa? Yang umum, ya kan? Nama yang pada saat itu ya, khususnya di Perjanjian Lama banyak orang yang namanya apa? Obadja. Karena arti namanya ya simple, bagus ya, hamba Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, ada beberapa kali nama Obadja disebut. Tapi itu bukan satu nama satu orang. Tapi itu namanya sama, tapi bisa jadi orang yang berbeda. Ya, orang yang berbeda. Nah, pada kali ini kita akan membahas 2 orang yang namanya Obadja yang ada di Perjanjian Lama. Ceritanya menarik. Yang satu memiliki cerita yang sangat menarik, yang satu adalah pekabarannya yang menarik. Ya, jadi seperti kita tahu bahwa kitab Obadja sendiri adalah kitab yang terdiri hanya dari 1 pasal dan 21 ayat. Berarti itu ayat yang apa? Kitab yang paling pendek ya, di antara kitab-kitab di Perjanjian Lama. Nah, itu dia. Oke, Pendeta. Dan kalau misalnya aku boleh tahu, kira-kira dari Perjanjian Lama kan selain kitab Obadja sendiri, di mana kita bisa dapat nama Obadja lainnya? Oke, jadi ini cerita pertama nih ya. Kita sebut aja deh supaya gampang, Obadja 1 ya. Obadja 1. Jadi kita akan mulai cerita Obadja 1. Nah, ini terdapat di 1 Raja-Raja pasal 18. Nah, jadi Obadja 1 ini hidup pada zaman Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini kita tahu kalau secara kronologi Alkitab hidup kurang lebih tahun 780 sampai 750 sebelum Masehi. Sedangkan kitab Obadja ditulis oleh Nabi Obadja itu kurang lebih di tahun 500 sebelum Masehi. Berarti ini memang 2 orang yang berbeda walaupun namanya sama. Jadi kita lihat dulu cerita Obadja 1 ini yang terdapat di 1 Raja-Raja pasal 18. Mungkin Gel boleh baca di ayat 1 dan 2. Baik. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 dan 2 dengan judul perikop, Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ceritanya mereka ada di Samaria. Kita tahu sesudah Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terbagi 2. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem ya teman-teman Facebook, dan kerajaan Israel ibu kotanya Samaria. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa lihat ini peristiwa terjadi di mana? Di Samaria. Di Samaria berarti kerajaan Israel atau Yehuda? Yehuda. Kerajaan Israel ya, karena ibu kotanya Samaria ya. Oke, ya. Oke. Oke, Pendeta. Berarti kira-kira apa hubungannya Elia dan Raja Ahab dan juga Obadja pada saat itu? Iya, jadi ini ada hubungan yang cukup erat nih ya di dalam peristiwa ini. Mungkin Gel bisa sambung ke ayat 3 dan 4 masih di 1 Raja-Raja pasal 18. Oke. Ayat 3, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat 4, karena pada waktu Izabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Jadi kita bisa lihat sini nih Gel, teman-teman Facebook sekalian. Ahab dan Izabel itu kan terkenal raja dan ratu yang jahat, bahkan dikatakan sangat jahat. Yang menariknya adalah raja dan ratu yang sangat jahat ini menetapkan atau memilih seorang yang bernama Obadja yang dikatakan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mungkin kita bingung ya, kok bagaimana bisa gitu loh. Ahab Izabel yang super jahat ya boleh dikatakan, tapi kok bisa memilih kepala istana orang yang dikatakan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Biasanya kan raja itu dengan kepala istananya itu kan pasti sepemikiran ya. Satu visi, ya kan, satu misi yang sama. Nah, ini berbeda 180 derajat antara raja ratu sama satu pihak jahat dan kepala istananya yang apa? Sungguh-sungguh
takut akan Tuhan. Dan tadi teman-teman Facebook sudah dengar apa yang dibaca Gail, bahwa Isabel dia mau membunuh nabi-nabi Tuhan pada saat itu. Dan Obadja menyelamatkan kurang lebih 100 nabi, dibagi di 2 kelompok, 50 nabi di gua-gua, lalu disiapkan makanan minuman. Yang menarik di sini adalah Alkitab tidak menceritakan berapa lama itu Obadja ya menyembunyikan dan menyediakan makanan minuman para nabi. Ada 100 orang. Ya, tentunya itu butuh apa ya? Butuh keinginan, butuh satu satu peristiwa yang luar biasa bagi Obadja untuk melakukan hal tersebut. Karena dia melawan perintah dari siapa? Atasannya ya kan? Raja dan ratu. Nah, kira-kira apa nih aplikasinya buat kehidupan kita sekarang dengan melawannya Obadja kepada Ahab dan Isabel di dalam peristiwa ini? Ya. Kalau dari aku sendiri. Ya, dari gimana? Dari aku sendiri mungkin dare to be different ya pendeta. Berani berbeda. Biarpun memang bertentangan dengan atasan sendiri, tapi kita harus tetap berpaut dan berpegang pada apa yang kita sendiri. Itu dia. Jadi dengan kata lain ya Gail, teman-teman di rumah juga dikatakan bahwa Obadja ini dia berani menentang pimpinannya. Karena apa? Karena apa yang diperintahkan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Dan tentunya hati nurani seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan pastikan berlandaskan firman Tuhan. Jadi bukan berarti kita di sini mengajarkan untuk melawan pimpinan bukan ya. Tetapi di sini adalah khususnya peristiwa Obadja, Isabel dan Ahab ini adalah Obadja berani melawan perintah pimpinan yang tidak sesuai sama firman Tuhan. Jadi dia mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Sebagai orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah itu sangat menarik ya untuk aplikasi kehidupan kita saat ini sebagai umat Tuhan. Nah, lalu kita lanjut nih ceritanya. Karena ceritanya nggak stop sampai di situ ya. Sekarang tolong Gail baca di ayat 12. Masih di 1 Raja-Raja pasal 18. Ayat 12. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hamba-Mu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Iya, jadi kita bisa lihat di sini ya teman-teman juga ya. Garis bawahi kata-kata Obadja di ayat ini adalah apa? Aku sejak kecil takut akan Tuhan. Wow. Sejak kecil. Ya, ini aplikasi lagi buat kehidupan kita ya sebagai umat Tuhan. Ya mungkin kita ada mengikut Tuhan saat kita sudah dewasa, saat kita orang muda atau saat kita remaja. Tapi ada juga umat Tuhan yang sudah tahu Tuhan, mengikuti Tuhan, jejak iman itu sejak apa? Sejak kecil. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, Obadja dapat melakukan hal yang spektakuler ya, tanda kutip yang kita bisa lihat di dalam cerita ini, bukan serta-merta. Serta-merta itu artinya tiba-tiba begitu dia lakukan. Tetapi ini sudah dipupuk. Sejak kecil dikatakan apa? Dia takut akan Tuhan. Sehingga dia tanda kutip berani untuk melawan perintah raja dan ratu, membunuh nabi-nabi Tuhan. Ya. Betul. Nah, itu dia yang bisa kita lihat di dalam peristiwa Obadja 1 ini. Nah, itu dia. Baik pendeta. Jadi itu sangat menarik juga ya teman-teman, diingatkan kembali untuk tentunya memiliki hubungan dengan Tuhan dari sekarang. Tidak harus dari kecil, tapi bila teman-teman baru mungkin menerima Yesus saat ini, boleh mulai dari sekarang juga. Jadi jangan ditunda, karena pasti hubungan dengan Tuhan itu indah ya, semua pada waktunya. Ya. Dan pendeta, kira-kira apa lagi pelajaran yang bisa kita pelajari dari Obadja 1 ini? Itu tadi yang tadi sudah Gail nyatakan bahwa memang benar ya, bahwa bagi orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ya, mereka tentunya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya, dalam arti mereka akan menjalani kehidupan mereka berdasarkan firman Tuhan. Mereka nggak takut dikucilkan. Mungkin mereka nggak takut untuk dibikin menjadi kaum marginal gara-gara pilihan mereka untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari nggak takut dipecat. Ya. Tapi kenapa? Karena mereka lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia atau hal apapun juga.
Betul. Dan itu teman-teman yang bisa kita pelajari dari Obaja pertama ya. Jadi kita akan mempelajari 2 Obaja. Dan kalau kita lihat juga, kita bisa melihat bagaimana Obaja sendiri mau merelakan materi untuk membantu nabi-nabi lainnya yang 100 yang dia selamatkan. Dan untuk itu teman-teman jangan kemana-mana karena masih banyak yang kita bahas, terutama kepada Obaja yang kedua di segmen berikutnya. Tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan Obaja, di mana tadi kita sudah mempelajari tentang Obaja 1 dan tentang keteladannya dalam 1 Raja-Raja 18, dan sekarang kita akan membahas tentang Obaja yang kedua, tentang pekabarannya. Nah, pendeta, kira-kira apa pekabaran kitab Obaja? Iya, tadi teman-teman Facebook sudah saya katakan di awal ya, bahwa kitab Obaja ini adalah kitab yang paling terpendek. Iya. Ya. Dari ayat-ayat yang dimiliki di antara kitab-kitab di Perjanjian Lama. Hanya terdiri dari 1 pasal dan 21 ayat. Tetapi jangan anggap enteng pekabarannya walaupun cuma 21 ayat ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Nah, kronologi sedikit bahwa kitab Obaja ini ditulis oleh Nabi Obaja tentunya sekitar tahun 550 sampai tahun 500 sebelum Masehi. Dan yang menarik di sini biasanya nabi-nabi yang kita pelajari selama ini, nabi-nabi yang masuk di dalam minor prophet atau nabi-nabi kecil, biasanya itu mereka menginjil atau menyampaikan pekabaran Tuhan kepada bangsa Israel, ya, kerajaan Israel, atau kepada kerajaan Yehuda. Tetapi Obaja yang menarik adalah prioritasnya pekabarannya itu bukan kepada kerajaan Israel atau kepada kerajaan Yehuda. Tapi prioritasnya adalah pekabaran kitab Obaja kepada bangsa atau kerajaan Edom. Nah, pernah dengar nggak nih cerita tentang bangsa Edom atau kerajaan Edom ini? Pernah dengar, tapi belum tahu banyak tentang itu. Iya, oke. Jadi kali ini kita kulik sedikit ya tentang bangsa Edom. Karena memang prioritas utama pekabaran dari kitab Obaja adalah kepada siapa? Bangsa Edom atau kerajaan Edom. Nah, jadi teman-teman Facebook perlu ketahui bangsa Edom atau kerajaan Edom ini nenek moyangnya adalah Esau. Jadi kita tahu ya cerita Esau dan Yakub ya. Nah, kenapa bangsa ini disebut Edom ya? Nah, kita ada satu fakta Alkitab yang sangat menarik. Mengapa bangsa ini disebut bangsa Edom ya? Dari keturunan Esau. Nah, kita lihat di dalam cerita saat Esau meminta makanan kepada Yakub. Setelah dia berburu, setelah dia kelelahan berburu, dia lihat Yakub sedang membuat makanan, ya kan? Lalu dia meminta makanan tersebut. Nah, kita buka Alkitab kita, teman-teman, di Kejadian pasal 25 ayat 30. Nah, coba. Kejadian 25 ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Iya, jadi Edom itu bahasa aslinya itu Edome. Edome itu artinya apa? Merah. Maka dari itu keturunan Esau nanti disebut apa? Bangsa Edom. Artinya apa? Merah. Ya, kita yakini ya bahwa pada saat itu kan cerita populer di Alkitab adalah yang diberikan kan seperti sop kacang merah mungkin pada zaman itu ya. Pada zaman kita sekarang maksud saya. Jadi merah. Nah, itu dia. Jadi Edom itu adalah artinya merah. Karena apa? Karena di peristiwa ini di mana Esau meminta makanan dari Yakub dan nantinya dia akan kehilangan hak kesulungannya, ya. Makanan yang secara dominan dia lihat berwarna apa? Berwarna merah. Edome, berwarna merah, ya. Jadi itulah nama asal muasal dari bangsa Edom itu, ya, bangsa Edom itu. Baik. Dan kira-kira setelah itu apa yang akan kita pelajari juga dari bangsa Edom ini? Iya, jadi kalau kita lihat di sini teman-teman Facebook ya kita tahu kan ceritanya Esau dan Yakub sesudah peristiwa itu ya. Sesudah Yakub tanda kutip mencuri hak kesulungan Esau, Esau marah dan mereka kan menjadi musuh besar kan? Iya. Dua kakak beradik kembar ini kan menjadi musuh besar ya, di mana Yakub akhirnya harus lari meninggalkan orang tua, meninggalkan tanah kelahiran ya, hidup bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun di tanah asing ya. Walaupun akhirnya mereka berdamai juga, tetapi pertikaian itu masih apa? Masih berlanjut khususnya di anak cucu dan keturunan mereka. Nah, itu dia. Jadi teman-teman Facebook bisa lihat ya bagaimana akhirnya nanti bangsa Edom atau kerajaan Edom ini menjadi salah satu musuh yang menakutkan
bagi orang Israel. Ya, karena ini ada sejarah yang sangat sangat panjang, dimulai dari Esau dan Yakub. Nah, saya akan perlihatkan kepada teman-teman beberapa peristiwa di mana Edom ini selalu berseteru, selalu berselisih dengan Israel. Ya. Nah, kita lihat peristiwa berikutnya. Ada satu peristiwa yang menarik yang tercatat di Alkitab, yaitu di pasal 20 ayat 17 dan 18. Baik. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai engkau dengan pedang. Sejak itu Edom menjadi momok atau musuh yang menakutkan bagi Israel. Luar biasa ya, dendam kusumat itu walaupun Esau dan Yakub sudah berdamai, tapi keturunannya mungkin masih mengingat hal yang terjadi, sejarah yang terjadi. Sehingga ini peristiwa kan saat Exodus ya, saat bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir, tanah Goshen mau menuju tanah perjanjian, ya. Dan mereka harus melewati satu daerah di mana dikuasai oleh bangsa Edom. Dan sebenarnya Musa dalam hari ini meminta baik-baik, ya kan? Izinkan kami mau lewat. Tetapi kita lihat responnya. Bangsa Edom bilang apa? Nggak boleh, gitu loh. Nggak boleh. Kalau kamu lewat tempat kami, pedang yang akan menanti. Dan kita tahu ya, bangsa Israel 430 tahun dalam perbudakan di Mesir. Saat mereka keluar itu, mereka tuh bangsa budak. Nggak ada yang ahli berperang. Nggak ada ahli militer di situ. Lalu mau melawan bangsa Edom yang jelas-jelas kekuatan militernya jauh-jauh di atas bangsa Israel pada saat itu. Tentunya akhirnya Edom menjadi apa? Menjadi musuh yang sangat menyebalkan karena hanya cuma minta izin dan juga sangat apa? Sangat menakutkan buat apa? Buat bangsa Israel pada saat itu, ya. Oke. Berarti kita akan mempelajari sambungannya dari kejadian ini dengan Obadja. Iya, jadi rangkaian peristiwa ini kita lihat apa yang disampaikan Obadja tentang bangsa ini, ya. Oke, jadi teman-teman sekarang kita buka Alkitab kita di kitab Obadja, kita baca ayat 1 dan ayat 2. Baik, Obadja 1 dengan judul perikop Nubuat tentang Edom. Ayat 1, penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Iya, jadi ini firman Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk bangsa Edom melalui apa? Melalui Nabi Obadja. Jelas banget dikatakan sini, ya. Bangsa Edom itu akan dihukum Tuhan dan dikatakan engkau akan menjadi kecil di antara bangsa-bangsa. Pada saat itu difirmankan tahun 550 tahun sampai tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Edom itu adalah salah satu bangsa yang kuat, khususnya secara militernya. Ya, salah satu bangsa yang kuat. Ya. Nah, lalu pada saat dikatakan oleh Tuhan melalui Obadja ini bahwa dia akan menjadi bangsa yang kecil dan yang menarik di bahasa terakhir ya dikatakan akan sangat dihinakan, ya, dihinakan sangat. Jadi sebenarnya apa yang terjadi begitu ya? Mungkin kita berpikir gitu ya, teman-teman bertanya. Sebenarnya apa sih kesalahan Edom? Apakah kesalahan cuma karena mereka berseteru terus beratus-ratus tahun dengan Israel atau ada kesalahan lain mungkin di mata Tuhan yang membuat mereka dihukum seperti itu, ya kan? Nah, kita coba boleh lanjut di ayat 3 dan 4. Baik, ayat 3 dan 4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Iya, jadi apa nih teman-teman? Masalah utama bangsa Edom di mata Tuhan, yaitu bicara soal apa? Keangkuhan. Berarti dengan kata lain apa? Kesombongan. Ya. Kesombongan yang membuat bangsa Edom itu akhirnya akan dihinakan sangat oleh Tuhan. Ya. Nah, coba kita sambung ya di ayat 12 ya teman-teman mengenai peristiwa ini. Silakan. Ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahan. Iya, jangan. Jadi
keangkuhanmu, kesombonganmu, dan jangan engkau menganggap rendah saudaramu. Emang benar kan, Edom kan dan Israel memang saudara kan, Esau dan Yakub itu kan keturunannya, ya. Tetapi yang terjadi seringkali memang Edom ini tanda kutip ya teman-teman, seperti apa? Membuli bangsa Israel. Karena memang mereka lebih kuat ya, secara militer mereka lebih kuat. Jadi mereka membuli bangsa Israel. Mereka menganggap rendah bangsa Israel. Mereka sombong, mereka angkuh dengan apa? Dengan kehebatan mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kurang lebih aplikasinya sama dengan Lucifer ya. Kita tahu Lucifer ya, kalau kita baca di Yeskiel 28 ayat 15 sampai 17, di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, di mana dikatakan Lucifer itu jatuh karena apa? Kesombonganmu, engkau sombong karena engkau cantik kan, engkau mau sama dengan yang maha tinggi. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman Facebook sekalian, memang kesombongan atau keangkuhan ini adalah momok bagi umat Tuhan yang mau hidup bersama Tuhan dengan setia. Ya, karena seringkali kita terkondisikan atau mungkin kita terpancing dengan segala mungkin kelebihan kita, apa yang kita miliki, sehingga kita merasa apa? Sombong, kita merasa angkuh, dan kita memandang rendah, dikatakan sini, saudara-saudaramu, kau menganggap rendah saudara-saudaramu. Nah, ini yang terjadi dengan apa? Dengan bangsa Edom, ya, yang terjadi dengan bangsa Edom. Oke, jadi teman-teman itu pelajaran penting yang bisa kita pelajari juga dari bagian pertama dari Obaja kedua, yaitu untuk jangan sombong. Selalu rendah hati dan minta pertolongan pada Tuhan untuk membantu dalam setiap masalah yang kita miliki. Untuk itu masih banyak yang akan kita bahas, jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind, dimana tadi kita sudah membahas tentang bangsa Edom dan bagaimana bangsa Edom itu dihukum Tuhan karena keangkuhannya. Dan dari situ kita bisa belajar bagaimana kita harus tetap rendah hati dan jangan seperti bangsa Edom ataupun Lucifer sendiri yang jatuh karena keangkuhannya. Nah, untuk itu pendeta, kira-kira selain pekabaran untuk Edom, apalagi yang disampaikan Tuhan melalui Obaja? Iya, jadi tadi kita sudah terangkan ya bahwa kitab Obaja itu walaupun terdiri hanya dari 21 ayat, tetapi sangat clear gitu ya pekabarannya. Nah, kalau kita lihat secara struktur kitab Obaja ya, ayat 1 sampai ayat 15 itulah pekabaran buat bangsa Edom, teman-teman Facebook ya. Jadi ayat 1 sampai 15 kalau kita baca itu pekabaran khusus untuk bangsa Edom. Lalu sisanya ayat 16 sampai 21 itu bicara pekabaran tentang pemulihan bagi bangsa Israel. Ya, kita juga jangan lupa ya teman-teman bahwa pada saat itu bangsa Israel juga hidup jauh di hadapan Tuhan ya. Mereka jauh dari Tuhan, mereka melakukan pemberontakan ya kan. Mereka melawan segala perintah Tuhan ya, khususnya di dalam penyembahan berhala. Memang di dalam perjanjian lama itu dosa besar umat Tuhan, tanda kutip ya. Dosa besar umat Tuhan itu adalah apa? Penyembahan berhala. Dan itu kita bisa lihat ya, dari zaman ke zaman, dari Alkitab perjanjian lama khususnya mencatat ya, tokoh-tokoh nabi dan semuanya mencatat begitu banyak peristiwa yang terjadi, kejatuhan yang terjadi umat Tuhan baik di kerajaan Israel maupun di kerajaan Yehuda. Karena apa? Mereka lebih memilih menyembah berhala daripada menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Nah, sekarang di ayat 16-21 ini teman-teman Facebook, kita akan melihat nih apa pekabaran atau janji pemulihan Tuhan bagi bangsa Israel ya. Nah, kita baca di ayat 17 dan 18. Baik, dengan judul perikop keluputan hanya di Sion. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Ayat 18, kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya, dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Iya, jadi kita lihat di sini ya, teman-teman Facebook juga ya. Kita bisa lihat apa itu ya, bertolak belakangnya janji pemulihan dan kebinasaan, janji pemulihan bagi orang Israel, bangsa Israel, dan janji kebinasaan bagi orang Edom. Ya, diibaratkan bagaikan api. Ya kan? Jadi apa yang Yakub dan keturunannya disebut spesifik Yusuf ya. Nah, kita tahulah dari 12 putra Yakub yang tercatat di Alkitab kan memang Yusuf tanda kutip ya, yang kehidupannya terusnya kehidupan rohaninya
is the best lah Iya, betul. dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Betul. Ya, jadi nggak heran lah kalau nama Yusuf disebutkan secara spesifik di ayat ini oke. untuk menggambarkan janji pemulihan Tuhan jika bangsa Israel mau bertobat. Ya, jadi teman-teman di Facebook selalu harus ingat ini bahwa di dalam mendapatkan janji Tuhan, ya kan, tetap Tuhan menetapkan syarat. Nggak pernah Tuhan nggak menetapkan syarat. Betul. Kasih Tuhan memang luar biasa. Tuhan mengampuni kita dari dosa dan sebagainya. Tapi pada saat kita mau menerima janji Tuhan, janji yang Tuhan berikan itu, tetap ada apa? Ada syarat kan yang harus dilakukan. Contoh misalnya, coba kita sebut satu peristiwa besar apa ya? Contoh pada saat Abraham diberikan janji akan Iya. mendapatkan keturunan. Keturunan. Syaratnya kan jelas. Dari Sarah. Enggak dari yang lain. Iya, betul. Begitu dia coba dari yang lain, itu bukan. Itu Iya. bukan janji. Jadi selalu janji Tuhan itu ada syarat. Sama juga pada saat bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian. Ada syarat juga ya kan yang Betul. Tuhan berikan. Mereka harus hidup beriman pada Tuhan ya kan. Menuruti 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan ya pada saat di Gunung Sinai saat mereka keluar, sehingga apa? Sehingga itulah syarat sehingga mereka bisa masuk ke tanah apa? Tanah perjanjian. Nah, sama dengan peristiwa ini, baik kerajaan Israel, baik kerajaan Yehuda, mereka jatuh dalam dosa berkali-kali, terus jatuh dan jatuh, Tuhan pulihkan. Tetapi ingat, janji yang Tuhan berikan tetap ada syarat. Iya. Ini janji Tuhan bahwa dari Sion. Ya pada zaman perjanjian lama, jujur saja teman-teman Facebook, kalau kita bicara Sion itu relate dengan apa? Surga. Pada zaman perjanjian lama ya, kalau kita bicara kota Sion, ya kan, itu berhubungan apa? Dengan surga. Jadi kalau mau mendapatkan berkat Tuhan, ya kan, tetap ada syarat, gitu loh. Tetap ada syarat. Nah, seringkali ini mungkin yang dilupakan oleh kita sebagai umat Tuhan. Kita merasa kita umat Tuhan, kita melakukan kesalahan tanpa pertobatan, kita akan masuk surga begitu. Saya pikir tidak begitu ya jalan pemikiran kita, sesuai dengan firman Tuhan, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih saat ini kita sedang diskusi soal siapa? Soal kitab Obadya, ya. Bahwa jelas di sini ada apa? Ada syarat, yaitu apa? Harus apa? Bertobat, ya. Sedangkan Edom bagaimana? Ada nggak syarat buat dia untuk dapat diberkati? Nggak ada ya. Kalau kita lihat di sini katakan nggak ada seorang pun keturunan Esau yang akan apa? Akan luput, akan terlepas dari apa? Hukuman Tuhan. Wow. Ya. Jadi luar biasa juga ini apa? Penyampaian keras ya yang Tuhan sampaikan melalui apa? Melalui Nabi Obadya. Dan kira-kira setelah itu apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Edom ataupun dari pekabaran Obadya sebagai akhirnya? Ya, ini kan sudah ayat 18 ya, berarti ini udah tinggal dikit lagi ya kan. Nah, kalau kita lihat sekarang langsung aja deh, kita langsung lihat di ayat terakhir. Ayat 21-nya, karena itu memang ditutup dengan janji yang luar biasa ya. Coba kita baca ayat 21. Ayat 21, penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Jadi langsung ya, kata apa? Teman-teman Facebook bisa lihat di sini ya. Tegas ya Tuhan katakan. Penutup di ayat 21 ya melalui Obadya ya. Obadya tegas menyatakan keinginan Tuhan atau pernyataan Tuhan bahwa apa? Bahwa penyelamat akan naik ke gunung Sion. Untuk menghukum pegunungan Esau. Nah, teman-teman Facebook kita harus ingat di sini. Pada saat kitab ini ditulis, ini kan 500 tahun sebelum Masehi. Ya, 500 tahun sebelum Masehi. Jadi menjelang masa pembuangan. Pembuangan itu seperti kita tahu adalah kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda takluk oleh kerajaan Babylon yang saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Nah, menjelang. Nah, pada saat ini disampaikan, pekabaran ini disampaikan, Edom saat itu masih kuat atau enggak? Masih kuat, sangat kuat dia masih. Dia masih menjadi musuh yang menakutkan bukan hanya buat kerajaan Israel atau Yehuda, musuh yang menakutkan bagi orang-orang sekitar dia juga yang mau melawan dia. Ya. Jadi pada saat ini disampaikan, bisa saja kalau ini dibacakan lalu didengar oleh bangsa Edom, bisa aja mereka tertawa, mereka bilang apa-apaan kita masih kuat. Bahkan mereka Israel Yehuda yang apa? Yang sepertinya sudah mau hancur, ya kan? Tetapi kalau kita lihat di sini, sejarah membuktikan, ya, bangsa Edom bagaimana? Hancur benar-benar, ya kan? Hancur. Bangsa Israel masih bisa kembali setelah masa pembuangan, ya. Kita bisa lihat
catatan yang ditulis oleh Nabi Hagai, Nabi Zakaria, Nabi Maleaki. Itu adalah nabi-nabi yang mencatat kebangkitan atau kepulihan bangsa Israel atau bangsa Yehuda pasca pembuangan. Tapi Edom bagaimana? Hancur, udah nggak ada apa-apanya. Seperti yang dikatakan di ayat 21 ya, bahwa penyelamat itu akan datang itu ya, naik ke atas gunung Sion. Untuk apa? Menghukum. Nah, kita menarik juga sih kalau kita mau relate ini dengan apa? Dengan Tuhan Yesus sebagai penyelamat yang dari gunung Sion. Maksudnya ya kan Sion kan selalu identik di perjanjian lama dengan surga. Tetapi intinya di sini adalah bagaimana janji kemusnahan dan janji kepulihan, ya kan? Kemusnahan bagi bangsa Edom dan kepulihan bagi bangsa Israel, ya. Oke, jadi kita juga bisa belajar bagaimana Tuhan selalu memegang kendali atas kehidupan kita juga, Ya, Pendeta. betul sekali. Dan kalau kita lihat juga dari teman-teman Facebook, sudah dibahas oleh Pendeta sendiri, kalau Tuhan memiliki janji pasti ada syaratnya. Seperti fisika ya, kita belajar ada sebab akibat. Kalau misalnya kita mau melakukan, kalau kita mau mendapatkan sesuatu, pasti kita harus menuruti sesuatu terlebih dahulu. Untuk itu mungkin dari Pendeta sendiri, apakah ada aplikasi lain yang bisa kita pelajari? Ya, kalau kita lihat di sini memang di dalam kehidupan kitab Obaja, maksud saya bukan kehidupan Obaja. Di dalam kitab Obaja, pekabaran kitab Obaja itu dalam kehidupan rohani cuma ada 2 warna. Kalau dia nggak hitam, dia putih. Kalau dia nggak dibinasakan, ya dia dipulihkan. Kalau dia nggak melawan, ya dia menurut perintah Tuhan. Kalau dia nggak Edom, ya Israel. Kalau dia nggak setan, ya Tuhan. Saya pikir itu aja, udah pilihan udah tinggal 2. Betul. Dalam kehidupan rohani cuma ada 2 warna. Nggak ada abu-abu, nggak ada merah, nggak ada biru. Hitam putih, melawan atau menurut perintah Tuhan, ya kan, dipulihkan atau dibinasakan, Edom atau Israel, ujung-ujungnya apa? Setan atau Tuhan. Baik, itu adalah pelajaran menarik yang bisa kita pelajari dari Obaja, dari pekabaran kitab Obaja. Kira-kira teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya tentang Obaja. Untuk itu kita akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita yang sudah kita pelajari pada episode kali ini. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind, di mana kita sudah sampai di akhir episode kita, di mana kita akan mendengarkan kesimpulan. Tapi dari aku sendiri, yang aku sangat suka adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman Facebook, atau umat-umat yang percaya kepada Tuhan, pasti harus berani bertampil beda. Jangan mengikuti orang ataupun mungkin pemimpin yang berbeda dengan hati nurani kita, tapi kita harus tetap mengikuti dengan apa yang kita percaya, yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Ia inginkan, kehendaknya, dan pasti kita juga akan diberkati walaupun kita berbeda. Nah, untuk itu Pendeta, kira-kira apa yang bisa Pendeta berikan dari kesimpulan kali ini? Ya, jadi teman-teman Facebook kita sudah pelajari nih 2 Obaja, ya. Iya, betul. Nama boleh sama, hidup beda zaman, beda juga pekabarannya. Tadi pekabarannya sudah disampaikan sedikit oleh Gail, bagaimana teladan kehidupan Obaja yang berani melawan arus tanda kutip karena dia dengan berlandaskan kesungguh-sungguhannya akan kebenaran firman Tuhan. Ya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sedangkan dalam pekabaran Obaja tadi sudah disinggung sedikit ya di segmen yang lalu bahwa walaupun hanya terdiri dari 21 ayat, tapi Obaja sangat clear, sangat jelas menyampaikan pekabarannya. Iya, betul. Ya, buat Edom dan juga pemulihan buat Israel. Edom untuk kebinasaannya, Israel buat pemulihannya. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa kesombongan adalah sarana dari setan untuk menuju kekalahan. Karena itu yang terjadi sama dia. Betul. Saat dia melawan perintah Tuhan, dia mau sama dengan Tuhan karena kesombongannya, dia dibuang. Dari Lucifer menjadi apa? Menjadi iblis, menjadi setan. Hal yang sama dia tularkan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa memakan buah bukan karena dia tertarik lihat buahnya yang segar dan sebagainya, tapi ayat Alkitab katakan apa? Bahwa dia ingin sama juga, kan? Kalau engkau makan buah itu, engkau akan sama dengan Tuhan, dan mereka juga lakukan. Hal yang sama juga yang mungkin terjadi dengan bangsa Edom dan terjadi juga dengan bangsa kita. Ya, bahwa memang kesombongan adalah cikal bakal kekalahan kita. Sebagai umat Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan. Nah, tentunya sebagai umat Tuhan yang setia, yang harus kita miliki adalah tentunya oposit dari kesombongan. Itu apa? Sifat yang rendah hati. Sehingga kepulihan atau pemulihan dan juga
kemenangan akan menjadi bagian kita. Apalagi kita nih teman-teman Facebook yang hidup di akhir zaman. Kita selalu klaim bahwa kita hidup di akhir zaman. Tentunya kita ingin memperoleh kemenangan bersama Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kita mendapat bagian yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan kita. Jadi melalui pekabaran kitab Obadya yang hanya singkat terdiri dari 21 ayat, tetapi mempertegas begitu loh. Kita mau ada di pihak mana. Seperti yang saya katakan berkali-kali ya. Seperti yang saya katakan berkali-kali. Warna itu cuma dua. Hitam atau putih, dipulihkan, dibinasakan, Edom atau Israel. Ujung-ujungnya apa? Setan atau Tuhan. Dan pastinya saya percaya kita semua teman-teman Facebook, kita memilih ada di pihak Tuhan. Amin. Untuk itu pendeta, terima kasih untuk pelajaran yang sudah dibagikan tentang Obadya. Ada 2 orang dan juga 2 pelajaran penting. Dan juga kepada teman-teman Facebook, kita akan mengakhiri episode kali ini dengan doa. Untuk itu saya minta pendeta untuk mendoakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pelajaran yang luar biasa melalui kehidupan Obadya dan juga pekabaran di kitab Obadya. Biarlah Tuhan, melalui teladan-teladan yang diberikan ini, kami sebagai anak-anak-Mu mengerti bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak atau perintah Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa selalu menjaga, melindungi, memberkati kami, menuntun kami Tuhan. Sehingga hari lepas hari kehidupan kami semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi pendeta untuk Sama-sama, pelajaran yang sudah dibagikan dan juga kepada teman-teman Facebook yang sudah menonton sampai akhir episode. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Untuk itu saat ini kita akan log out dari Facebook.